Salam Rakan Long. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan buku penting De Aceh Oorlog karya J.A. Kruid, buku yang ditulis oleh mantan perwira Belanda sendiri, berisi pengakuan mereka atas peperangan panjang melawan Aceh. Kita masuk ke bab 2 yang menjadi titik awal invasi militer secara terbuka. Judul babnya dalam bahasa Belanda adalah judul bab 2 bahasa Belanda 2. De Eerste Expeditie en Blokkade van April tot Desember 1873. Bab 2. Ekspedisi dan blokade pertama dari bulan April hingga bulan Desember tahun 1873. Di bab ini, kita akan melihat bagaimana kesombongan militer Belanda yang mengira bisa menaklukkan Aceh hanya dalam hitungan hari berakhir dengan kekalahan di hadapan semangat rakyat yang tak gentar. Teks asli, paragraaf pertama, bahasa Belanda. De op de oorlogsverklaring volgende krijgsbedrijven zijn bekend als de Eerste Expeditie naar Aceh. Zij stond onder bevel van de generaal Köhler en was, buiten de marine, ruim 10.000 man sterk. Algemeen was men van oordeel dat de kraton zonder grote tegenstand door ons zou kunnen worden genomen en daarmee de expeditie zou zijn afgelopen. De uitslag was geheel anders. Terjemahan Bahasa Indonesia. Operasi militer yang menyusul setelah pernyataan perang dikenal sebagai ekspedisi pertama ke Aceh. Ekspedisi ini berada di bawah komando Jenderal Köhler dan di luar kekuatan angkatan laut, terdiri dari lebih dari 3.000 tentara. Secara umum diyakini bahwa keraton istana akan dapat direbut tanpa perlawanan besar dan dengan itu ekspedisi akan segera berakhir. Namun hasilnya benar-benar berbeda. Rakan Long, disinilah dimulai kesombongan paling klasik dalam sejarah kolonial. Belanda mengerahkan lebih dari 3.000 tentara darat dipimpin langsung oleh Jenderal Köhler dan mereka yakin bahwa keraton Aceh bisa direbut dengan mudah. Bayangkan, mereka datang bukan untuk berdamai, tapi dengan rencana ekspedisi cepat dan kemenangan instan. Mereka kira Aceh akan diam. Mereka kira rakyat akan menyerah. Tapi kalimat terakhir di paragraf ini menampar wajah kolonialisme itu sendiri. De uitslag was geheel anders. Hasilnya sama sekali berbeda. Dan kita tahu bagaimana sejarah mencatatnya Jenderal Köhler tewas di depan keraton. Mereka datang menyerang tapi malah jatuh di tangan rakyat Aceh. Inilah momen ketika Belanda sadar bahwa Aceh bukan tanah kosong yang bisa diambil dengan peta dan senjata. Ini adalah negeri dengan jiwa, dengan rakyat, dengan tekad. Baik, Rakan Long. Sekarang kita lanjutkan pembahasan bab 2 paragraf kedua dari buku De Aceh Oorlog karya J.A. Kruid. Teks asli, paragraf kedua, bahasa Belanda. Den 8 april 1893 onder hevige tegenstand geland, trokken onze troepen den 10e over een brede lagune het land in op den kraton af. Er was echter weinig van hekend en niets van te zien. Men had naar alle kanten slechts zwaar begroeid terrein voor zich, afgewisseld met bebouwde vlakten, meest rijstvelden. Toch bereikte men de grote Missigit, moskee, die men wist dat dicht bij den kraton moest liggen. Zij werd na bloedige strijd genomen, doch weer verlaten en later weer hernomen. Onder hevige tegenstand werd enige dagen tevergeefs naar den kraton gezocht, doch wij kwamen niet verder. De vijand drong steeds onstuimiger en in grotere getalen op en bedreigde zelfs den terugweg naar het strand. Den 14e sneuvelde de generaal. Terjemahan Bahasa Indonesia. Pada tanggal 8 April tahun 1873, pasukan Belanda mendarat di bawah perlawanan Sengit dan pada tanggal 10 mereka melintasi sebuah laguna lebar menuju daratan, bergerak ke arah keraton. Namun hampir tidak ada yang terlihat dan tidak ada yang dapat dikenali. Di segala arah hanya terlihat medan yang lebat tertutup tumbuhan, diselingi dengan lahan pertanian, terutama sawah. Meski begitu, mereka berhasil mencapai Masjid Agung, Missigit, yang diketahui letaknya dekat dengan keraton. Masjid itu direbut melalui pertempuran berdarah, namun kemudian ditinggalkan dan diambil kembali setelahnya. Selama beberapa hari pasukan Belanda mencari keraton di tengah perlawanan keras, namun mereka tidak berhasil maju. Musuh terus menyerang dengan lebih ganas dan dalam jumlah lebih besar, bahkan hingga mengancam jalan mundur ke pantai. Pada tanggal 14, sang jenderal gugur. Pandangan saya, Rakan Long, ini adalah babak paling menentukan dalam ekspedisi pertama ke Aceh.
Mereka mendarat di tanggal 8 April, disambut bukan dengan upacara, tapi dengan perlawanan keras rakyat Aceh. 2 hari kemudian, mereka masuk ke daratan, berjalan menuju keraton. Tapi apa yang mereka temukan? Bukan istana megah, bukan jalan lapang, tapi hutan lebat, sawah basah, dan semak rimbun. Aceh menyambut mereka dengan alam dan rakyat yang menyatu. Mereka memang sempat mencapai Masjid Agung, tempat yang dekat dengan keraton, tapi masjid itu harus dibayar mahal dengan darah. Setelah itu, mereka tersesat. Keraton tak ditemukan, rakyat Aceh menyerang semakin banyak, semakin brutal, hingga jalur mundur pun terancam. Dan akhirnya tanggal 14 April, Sang Jenderal Köhler tumbang, mati di tanah Aceh. Bukan sebagai pemenang, tapi sebagai bukti bahwa Aceh bukan negeri yang mudah ditaklukkan. Baik Rakan Long, sekarang kita lanjutkan pembahasan bab 2, paragraf ketiga dari buku D. Aceh Orlog. Jangan lupa, ini bukan sekadar membaca sejarah, ini membongkar kebenaran di balik propaganda kolonial, teks asli bahasa Belanda.